Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Pagi ini, alhamdulillah, matahari nongol hilang. Jadi suasananya itu seperti di Bogor gitu loh, sejuk-sejuk adem. Nah, teman-teman, saya banyak banget nih dapat masukan dari teman-teman, saudara-saudaraku tercinta, teman-teman tercinta yang ada di grup maupun ada di mana-mana yang sedang sakit diabetes. Nah, ada yang curhat, Bu, saya belum bisa meninggalkan nasi, tapi saya makan beras sirabetik kok. Hanya 2 sendok pagi, sahur, kemudian bukonya juga saya pakai nasi 2 sendok makan, kemudian pakai ikan, pakai sayur, boleh nggak Bu? Katanya. Boleh banget teman-teman ya. Hanya 2 sendok itu sangat rendah karbonya. Nasi sirabetik itu hampir sama dengan nasi shirataki. Cuman nasi sirabetik masih ada karbonya agak tinggi sedikit ya dari shirataki, agak tinggi. Tapi dibandingkan nasi beras biasa, nasi padi yang Anda pakai sehari-hari, yang rojo lele, yang mentik. Nah, itu sangat jauh 50% lebih rendah dari mereka. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau 100 gram nasi sirabetik itu karbonya separuh dari nasi biasa, yaitu 13,5 gram per 100 gram. Karena jatah Anda itu 20 gram sehari, maka itu masih aman dikonsumsi ya. Apalagi kalau satu cangkir itu yang 100 gram itu dibagi 2 ya Mbak ya. Mbak Cici ya namanya, nggak apa-apa ya saya sebut namanya. Jadi sahur separuh, buko separuh. Lah, lapar dong Bu. Nih ada lagi komen nih ya. Pasti ada kan dalam hatimu, saya tahu loh. Lapar dong Bu, masa makan nasi cuma setengah cangkir? Nah makanya ini dia asal-asalnya. Apa itu asal-asal? Nih, ini daging. Aduh jatuh nih. Ini kalian semuanya teman-teman, kalau kurang kenyang itu kita kasih daging-dagingan ya, supaya tidak lemes gitu loh. Jadi yang bikin Anda itu kuat itu sebenarnya bukan nasi. Jadi kalau Anda bilang begini nih, Bu saya masih lemes, masih kelingan, jadi saya tetap makan nasi. Nah ngomong seperti itu salah. Yang benar bagaimana? Yang benar kalau Anda lemes, kelingan, Anda itu segera makan daging-dagingan. Karena daging itu mengandung vitamin B, mengandung vitamin-vitamin banyak banget, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tambah darah. Ya nggak, inget nggak zaman dulu waktu kita masih ngarbo, suka kan? Suka sakit kurang darah ya katanya ya. Kalau sekarang jadi keto gini ya nggak pernah kekurangan darah. Kita bahkan kelebihan darah kali ya. Yang penting jangan gula darah. Nah dulu itu saya punya teman, dia itu pucet sekali. Terus dia itu periksa ke dokter, ternyata dia itu kekurangan darah gitu ya. Akhirnya disarankan sama dokter disuruh makan bayam merah, tapi ya ini saya punya nih bayam hijau, sama ini juga bagus, tapi memang sih kandungan vitamin A nya, B nya itu lebih tinggi dari bayam merah ya. Dan orang yang lemes-lemes itu sama dokter disuruh makan hati ayam dulu teman saya itu. Sebenarnya sih hati sapi juga lebih bagus lagi, cuman nggak tahu kenapa dia sukanya beli hati ayam. Nah hati ayam ini, kalau saya punya hati sapi ini teman-teman, ini kemarin murah loh harganya. Ini saya beli 10.000. Terus udah saya rebus, airnya saya buang. Ini nanti mau saya masak, mungkin mau saya bumbuin kayak orang-orang yang bikin kentang itu loh,
sambal goreng kentang ati itu ya, bumbunya itu lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabe, kemudian serai ya, serai salam gitu, kemudian cabe ya pastinya. Nah itu gulanya gula stevia biar manis gitu, terus dikasih kaldu jamur. Jadi rencananya sih mau tak bikin kayak gitu, nggak usah kentang ya teman-teman ya, kita nggak boleh makan kentang, catat itu ya. Nah terus ini apa, ini daging ayam yang sudah saya bikin abon. Jadi kemarin tuh beli daging cincang tuh 1/2 kilo kalau nggak salah sih, udah lama belinya, saya simpan di kulkas. Lalu saya bikin toppingnya mie, kita bikin mie ayam sendiri tanpa mie dari terigu ya. Mie-nya ya mie yang boleh aja gitu loh, mie shirataki, kemudian kangkung, bisa ditopingin pakai ini, pura-puranya mie ayam ya, tapi ini ayam beneran. Nah itu, jadi teman-teman, kalau kalian itu pusing atau keliangan atau lemes, itu obatnya bukan nasi ya, catat itu ya, tapi apa? Tapi daging-dagingan. Nah ini adalah contoh-contoh makanan untuk supaya kalau kita itu puasa itu kuat. Ini makannya seperti ini ya. Mau dibumbu apa saja silahkan. Ayam, hati sapi, daging sapi atau daging ayam, udang, cumi. Terus apalagi tuh? Banyak banget hewani-hewani yang bagus untuk tambah darah, untuk supaya kita tuh nggak lemes, nggak ngeliang-ngeliang besoknya waktu kita puasa. Dan ternyata dari situ aja kita sudah berpikir cerdas bahwa orang yang makan ini daging, pemakan daging, itu ternyata lebih kuat dari orang biasa. Tapi kenapa kok dibalik ya? Kebanyakan orang-orang itu kebalik ngomongnya. Saya pernah ngomong nih, heh, kamu kalau puasa, kalau sahur coba jangan pakai nasi. Ini saya bilang sama saudara saya ya. Karena saya merasa waktu itu sangat kuat banget itu. Hari pertama puasa itu saya bener-bener nggak terasa puasa loh. Saya berkebun, berjalan manas-manas, wih kuat banget. Nah sedangkan saudara saya ini curhat ke saya, lemes kata dia. Saya bilang ini, coba sahurnya jangan pakai nasi, saya gitu. Tapi dia nggak percaya, dia malah bilang, oh ancur re awakku katanya gitu. Itu maklum ya orang Surabaya ya kita ya. Nah dia ngomong begitu. Nah itu kan salah, masa nasi yang bikin kuat? Yang bikin kuat tuh daging-dagingan teman. Nah sekarang ada lagi alasan, mahal bu, kita kan faktor ekonomi ya. Kalau daging sapi tuh memang mahal banget, kalau hati agak murah ya. Oke, kalau kalian gak mau mahal, saya kasih yang murah ya, telur. Telur itu sangat bagus dan murah, dan itu juga menguatkan. Masih ingat gak teman-teman, dulu orang tua kita, ibu saya itu suka gini, makan endok itu loh, antep di weteng. Ya kan gitu kan, zaman dulu itu bilang begitu, orang tua-tua dulu tuh sudah ngerti sebenarnya. Nah sekarang ternyata orang keto itu ya berarti nggak lemas gitu loh. Kalau ada orang yang ngomong lemes itu saya jadi ketawa, itu berarti belum paham, berarti nggak pernah baca-baca materi yang sudah saya kirim tiap hari. Saya ngirim tuh diapain, dibaca ya sayang teman-teman. Jadi tiap hari tuh saya nge-share materi di grup ya teman-teman ya. Makanan-makanan yang kita makan itu apa saja. Terus ada juga yang komen katanya lemes kalau gak makan nasi. Tapi kalau nasi shirataki boleh ya, karena nasi shirataki itu gak ada karbonya, ada pun tapi rendah. Kenapa kok bisa rendah? Karena nasi shirataki itu, nasi shirabetik juga ya, hampir sama ya kandungannya itu. Dia terbuat dari ubi konjaku. Yang nggak tahu ubi konjaku silahkan googling sendiri ya, apa itu ubi konjaku, kenapa kok bisa 0 karbo gitu ya. Tapi yang sudah jadi nasi itu masih ada karbonya, cuman ya pasti rendah ya, nggak kayak nasi biasa. Ya lumayan lah buat tombol kangen kalau kita itu misalnya masak sesuatu yang perlu harus dimakan pakai nasi. Nah baru kita pakai nasi shirabetik.
kalau nasi sirabetik harganya lebih murah. Harganya 50% lebih murah dari nasi shirataki gitu. Nah, kemudian teman-teman, saya baca kasus ya sekarang. Jadi kasus lemes-lemes sudah tahu kan apa tadi obatnya? Obatnya kita makan daging-dagingan ya, nggak pakai obat ya teman-teman ya. Pakai herbal nggak Bu? Enggak, saya juga jualan herbal, tapi saya nggak nganjurkan kamu beli herbal saya untuk menguatkan dari lemes-lemes, enggak ya. Herbal saya itu dikhususkan buat orang yang sakit seperti kanker, batu empedu, liver, TBC, apa macam-macam penyakit. Tapi untuk menguatkan badan di saat kalian itu puasa kesehatan ataupun puasa sunnah, itu cukup kalian perbanyak makan hewani ya. Kemudian sekarang kita mau baca kasus ya. Nah, ini teman-teman dari Ibu Toifah. Nggak apa-apa ya saya sebut namanya, soalnya ini berita bagus, berita kesembuhan dari seorang member yang sudah ikut diet mentoring saya. Kira-kira berapa bulan ya Bu? Insya Allah 3 bulan ya Ibu ya. Ya insya Allah 3 bulan saya ingat saya. Nah, beliau akhirnya menuliskan ini. Ini dulu ya, ini dari Mbak Cici. Saya belum bisa ninggalin nasi, makanya selalu nasi sirabetik dengan porsi sedikit karena kadang keliengan atau lemes. Ini yang tadi ya Mbak ya. Jadi kalau kalian itu keliengan lemes, saya anjurkan banyakin daging. Gak apa-apa nasi 2 sendok ya, tapi nasi sirabetik loh ya, bukan nasi biasa. Boleh-boleh saja ya Mbak ya. Alhamdulillah gula darah puasa turun walaupun gak drastis. Pegel-pegel badan sudah berkurang. Ini Mbak Cici. Kemudian Mbak Toifah, pengalaman saya dulu pas kaki sakit hampir tidak bisa jalan, sedangkan usia masih muda. Pertama kali yang dicek asam urat, ternyata asam uratnya di angka 3. Wow, bagus asam uratnya Mbak. Kemudian dokter bilang normal, kemudian kolesterol di angka 160. Bagus juga kok, nggak terlalu tinggi, 160. Saya aja 200. Katanya cuma warning, tapi tidak dicek gula darahnya. Nggak periksa ke apotik, periksa gula ternyata nggak dicek gula darah. Warning, tidak dicek gula darah. Pas periksa ke apotik, periksa gula ternyata 498. Wow, hampir 500 teman-teman ini gula darahnya ibu ini. Itu nggak ketahuan. Oh, selama ini beliau hanya periksa asam urat dan kolesterol karena merasa sakit, kakinya cekit-cekit. Nah, ternyata kata dokternya warning aja ya, karena asam uratnya 3, kemudian kolesterolnya 160. Tapi gulanya nggak dicek ya, mungkin lupa kali ya Pak dokternya ya, nggak tahu lah ya. Kemudian ibu ini periksa sendiri ke apotik, ternyata gulanya hampir 500 kurang sedikit. Nah, ternyata disitulah masalahnya teman-teman ya. Jadi saya tahu kalau kaki sakit disebabkan karena gula darah tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah ikut diet keto, mesti saya belum ikut yang puasa air. Alhamdulillah saya merasa fit, padahal aktivitas sudah banyak, gulanya masih tinggi. Padahal aktivitas sudah banyak, gulanya masih tinggi. Terakhir ngecek 200 sekitar 2 minggu lalu, tapi badannya merasa lebih segar dan fit. Syukur Bu, ini saya jawab ya, syukur ya Bu, dari 498 jadi 200 tanpa obat. Hebat, alhamdulillah. Sangat Ibu, semoga sehat selalu ya. Tapi gimana kakinya, masih sakit enggak? Kemudian dia balas, tanpa obat Bu, cuma jamu dari Ibu Zuma ini ya. Itu pun kadang lupa minum. Kakinya sudah tidak sakit lagi Bu. No, alhamdulillah ya. Alhamdulillah subhanallah. Nah, itu teman-teman ya.
Ternyata semua sakit, cekit-cekit, asam urat, kolesterol, yang kemarin-kemarin itu kan ada tuh yang kasusnya asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, sampai dia disuruh stop ketonya ya sama dokter. Yang kemarin, kasus kemarin disuruh makan karbo lagi ya. Tapi yang ini kasusnya, ini sudah sembuh kakinya, gula darahnya yang tadinya 500 kurang 2 menjadi 200. Alhamdulillah, itu tanpa obat kimia, hanya minum jamu, itu pun jamunya suka lupa katanya. Tapi dia selalu low karbo, cuman puasa dia belum kuat katanya gitu ya. Makanya gulanya masih ada 200 itu. Nah, itu teman-teman ya, tapi saya bersyukur alhamdulillah kalian semuanya bisa turun secara signifikan ya. Mudah-mudahan kedepannya terus turun sampai normal ya teman-teman ya. Dan semangat ya, kalau bisa itu puasa kesehatan itu sampai jam 12 aja kalau nggak kuat. Nanti ya setelah bulan Ramadan. Kalau sekarang ya pastinya ikut sunnah ya yang orang muslim ya. Nah kemudian siapa bilang orang diabetes itu tersiksa dan nggak bisa minum kopi? Boleh ya teman-teman, nih saya suka beli yang kayak gini, terserah ya, aku nggak ngendos. Ini kebetulan saya suka ini karena ini nggak ada ampas, klasik, Nescafe klasik itu. Aku suka sahurnya pakai ini, tapi tetap aku makan daging-dagingan ya. Terus ini ada kue teman-teman, kue yang keto friendly. Jadi ini terbuat dari tepungnya kacang-kacangan nih. Ini kue apa itu? Putri salju. Loh, ada gulanya dong Bu luarnya. Ini ada putih-putihnya. Ya enggak dong, yang bikin ini adalah seorang ketower. Dijamin teman-teman ya, insya Allah enggak ya. Karena itu saudara saya yang sudah saya bimbing di grup juga. Akhirnya beliau saya mintain tolong bikin kue-kue untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan kue buat lebaran gitu. Segini harganya berapa? Ntar japri aja deh. Ntar aku nggak jualan kok di sini, tapi jualannya di WA. Nah teman-teman, akhirnya ada juga nih kasus bulan puasa kebanyakan orang itu sakit emah ya. Suami saya soalnya sakit emah. Nah suami saya kasih ramuan ini. Ini terbuat dari temulawak, kunyit, kunir putih, kapulaga, kayu manis, dan lain-lain. Jadi untuk sesaknya, biasanya orang yang GERD itu sesak ya, terasa di tenggorokan tuh ganjel gitu, itu terdorong oleh banyaknya gas di dalam perut. Nah itu sesak kan akhirnya, itu minumnya kapulaga dan kayu manis teman-teman ya. Kalau kalian mau bikin sendiri silahkan ya, dicatat aja ini resepnya. Kalau kalian nggak mau bikin, kalian bisa beli di Zuma Herbal. Ini sebotol ini juga nggak mahal, harganya 80 untuk 2 minggu ya. Terus kalau kalian bisa bikin kunyit ya, kunyit, kemudian kunir putih. Kunir putih itu kalau nama latinnya itu Curcuma alba. Jadi kunyit yang rasanya kayak mangga itu bagus banget untuk peradangan lambung teman-teman ya. Kemudian kalau punya sambung nyawa juga lebih bagus lagi bagi emah yang sudah luka, yang sudah borok, itu dikasih sambung nyawa. Tapi kalau masih dari tahap awal yang masih ringan-ringan tuh cukup kunyit aja. Kunyit sama kapulaga, kayu manis itu untuk mengeluarkan ini loh angin. Jadi nanti terasa lega gitu. Terus apa itu sendawa gitu ya. Sendawa, buang angin gitu lancar dengan minum ramuan ini ya. Malam nih lagi puasa teman-teman, jadi ngomongnya kepreset-preset nih, maksa nih, sudah habis tenaganya. Oh semalam saya sahur apa ya, teman-teman kepengen tahu nggak? Semalam saya makan mie goreng. Loh kok boleh Bu? Tar dulu dong, bagi kalian yang sedang diet low karbo, mie-nya diganti dengan shirataki. Kemudian ada sawi hijau, ada toge, dicampur-campur sayur ya, campur bakso. Nah baksonya itu saya sarankan kalian nyetok sendiri, bikin sendiri ya teman-teman. Jadi nggak beli. Kalau beli kebanyakan pasti ada tepungnya.
Untuk kepepet-pepetnya saya suka beli yang mereknya, tapi saya nggak ngendos ya. Mereknya itu Kenzlir, terus apa Bernadi. Pokoknya yang bagus deh, yang banyak dagingnya, tepungnya sedikit ya. Itu. Nah, oke teman-teman, kayaknya sudah cukup panjang. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan bagi teman-teman yang sudah turun gulanya walaupun belum normal, disyukuri ya. Dengan selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat ke kita, kesembuhan ke kita gitu ya. Oke, sampai jumpa.